punya hasil batu bara sebanyak ini, 30% itu mana? Pemda yang tidak mampu meminta bagi hasil yang 30% itu, atau pengusahanya yang tidak mau bayar. Malulah kita. Dulu dengan batu bara yang jalan begitu-begitu aja sebumi, kita punya APBD 5,5 triliun. Sekarang tinggal 4,5. Kemana 1 triliun ini? Betul. Berarti ada penyusutan. Diselewengkan atau dimanipulasi uang ini. Saya minta gubernur punya tanggung jawab moral lah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita berada pada channel IJTV. Hari ini kita berada di Mahligai Cafe and Resto. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita ditemani oleh tokoh dari Jambi yang mungkin teman-teman tidak asing lagi mendengarnya. Beliau adalah Dr. Andes Haji Usman Ermulan MM. Beliau dulunya adalah aktivis, kemudian pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar, kemudian mengabdikan dirinya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, hari ini di tengah kesibukan beliau banyak sekali memberikan pengamatan terhadap Provinsi Jambi agar Jambi lebih baik ke depan. Nah, tentu semua kita ingin mendengar apa sih yang ingin saran pendapat beliau sampaikan agar kemudian Jambi lebih baik ke depannya. Nah, teman-teman semua, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita perkenalkan atau kita sapa. Bagaimana Bang? Kabar Bang? Baik Bang? Baik, alhamdulillah. Baik ya Bang ya. Apa aktivitas hari ini Bang? Oh, biasalah, mengisi kesibukan selama pensiun. Iya Bang. Nah, akhir-akhir ini kan Abang banyak tampil tuh Bang kan di media dalam rangka membangun Provinsi Jambi kemudian agar lebih baik lagi ke depan Bang. Nah, sebelum kita masuk ke sini ke wilayah itu Bang, kira-kira nih Bang, boleh nggak teman-teman semua nih ingin tahu Bang, bagaimana sih perjalanan hidup Abang kemudian dulunya menjadi aktivis, kemudian bisa jadi DPR RI dan Bupati. Bisa diceritakan Bang untuk teman-teman. Bagaimana Bang? Iya, semua kita mensyukuri. Alhamdulillah itu semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Kita hanya berjalan seperti biasa. Tidak ada dulu kita aktif misalnya di organisasi, baik di PES mahasiswa, waktu di mahasiswa, kemudian di HMI, ya kita bisa merencanakan nanti saya kalau di sini aktif di sini bisa jadi anggota DPR RI. Tidak pernah terpikirkan itu. Tidak pernah terpikir. Tidak pernah terpikirkan. Itu berjalan seperti air mengalir aja. Tidak pernah dan tidak pernah dipaksakan. Dipaksakan. Tidak, biasa aja berjalan. Hanya aktif. Kalau di organisasi memang aktif. Jadi ada kegiatan-kegiatan kelompok pemuda, kita aktif. Ada kegiatan-kegiatan di HMI, kita aktif. Alhamdulillah. Nah, jadi itu berjalan aja seperti air mengalir. Air yang mengalir, ya. Nah, lalu ada peluang-peluang itu datang seketika aja itu. Tidak ada rencana, wah saya kalau aktif di sini nanti bisa jadi DPR RI. Tidak ada rencana. Kebetulan jadi masuk kan anggota DPR RI juga nomor 12, nomor paling akhir. Nomor paling akhir Bang ya. Iya. Nah, saya tidak mau waktu itu menerima tawaran untuk saya ketua AMPI Provinsi Jambi. Pada saat itu Bang. Iya, setiap ketua AMPI di provinsi itu calon di DPR provinsi, DPRD. Saya tidak mau rame-rame di DPR itu. Ada dulu Asnawi Nasution, ada Umar Dhani, segala macam, Pak Ajlu, almarhum Pak Ajlu Rahman dan sebagainya. Ngapain saya rame-rame di situ, saya bilang. Benar. Lebih bagus saya ada kesibukan swasta. Saya orangnya orang swasta. Pengusaha. Saya tidak pegawai negeri. Saya berhenti dari pegawai negeri. Saya berusaha swasta saya. Saya mengatur hidup saya sendiri. Benar. Lebih mandiri ya. Lebih mandiri, saya mandiri.
Akhirnya lama-lama saya bisa jadi agen Pertamina. Dari mulai jualan di pinggir jalan itu. Jualan minyak di pinggir jalan, saya bisa jadi agen Pertamina dan sebagainya. Karena perjuangan saya juga, saya dekat dengan Aulia Rahman. Aulia Rahman dekat dengan Direktur Pembekalan Dalam Negeri Pertamina. Mereka yang bantu, sedikit aja saya berjuangnya. Kalau uang juga nggak ada, nggak punya. Berarti relasi saya dari pegawai negeri, jaringan itu. Jadi saya berusaha ya alhamdulillah sampailah saya mengatur kehidupan saya sendiri. Saya tidak tergantung pada bantuan siapa, pemerintah segala macam, tidak tergantung saya. Saya jalan aja seperti biasa. Saya tidak mau diatur orangnya. Sifat saya begitu. Saya berusaha sendiri apa adanya saya. Nah, dari situ saya dikasih taruh nomor 12. Ya enggak mungkin waktu itu 6 orang cuma anggota DPR. Nah, setelah itu nomor 12 ada yang meninggal. Kita semua enggak tahu kan. Semua enggak nyangka ada yang meninggal. Nah, saya 5 di bawah saya, di atas saya itu semua orang berminat. Oh, mau semua. Oh iyalah, mau semua. Siapa yang enggak mau kan? Macam-macam. Tapi retak tangan Tuhan menentukan. Akhirnya saya dipilih. Yang terpilih pada saat itu untuk jadi anggota DPR RI. Nah, setelah jadi anggota DPR RI, saya berjuang lah di parlemen tuh. Di parlemen itu membawa diri kan. Saya orang aktif organisasi. Jadi waktu itu sekretaris praksinya juga bekas sekjen KNPI. Almarhum Mas Ridwan. Saya dekat di situ. Jadi saya aktif. Saya dekat dengan ketua fraksi Golkarnya. Lama-lama saya jadi pengurus fraksi Golkar. Dan bisa masuk di komisi APBN. Komisi berapa Bang pada saya dulu komisi keuangan perbankan. Jadi mulai dari komisi 7 saya, komisi 8, terus naik komisi 9 terakhir. Ya setelah itu baru saya jadi bupati. Oh, pasca DPR RI kemudian Abang jadi bupati. Jadi bupati. Itu pun diminta. Awalnya nggak mau jadi bupati itu. Enak kan di Jakarta. Ya, betul, saya pansus BLBI. Iya. Jim Riyadi itu kalau saya telepon 15 menit dia di Amerika pun harus jawab. Langsung datang ya Bang ya? Langsung jawab. Begitulah. Kalau saya mau ketemu dia tetap sediakan waktu untuk saya. Sering itu. Iya nggak? Begitu. Jadi enak. Istri saya juga marah-marah. Untuk apa jadi bupati? Anak sudah di Jakarta, sekolah segala macam, begini. Tapi saya ini keterpanggilan jiwa untuk daerah. Dulunya awal kita memang di Kuala Tungkal itu berjuang dari nol, dari SMP-nya kita sudah di Kapi, sekretaris Kapi dan sebagainya. Nah itu terpanggil, melihat Tungkal itu gelap gulita, jalan buruk, air minum susah dan sebagainya. Itu terpanggil gitu. Kita terpanggil dan kita berbuat. Sekuat tenaga kita berbuat. Akhirnya terpanggil. Luluh hati saya. Saya diminta oleh DPRD, waktu itu pemilihan DPRD, untuk calon bupati, ya saya iakanlah. Padahal keluarga saya tidak mau itu. Pada saat itu, Bang? Pada saat itu udah enak, anak-anak di Jakarta, segala macam. Udah tinggal di Jakarta sebelum itu? Oh iya, tinggal. Saya waktu di DPR saya tinggal Jakarta. Di kompleks, sudah menetap di sana 3 periode hitungannya kan. DPR RI, Bang. Iya, DPR RI. 3 periode itu berarti sekitar 15 tahun gitu. Ya, kurang lebih lah karena ada periode singkat. Waktu Habibie kan periode singkat. 2,5 tahun itu. Jadi periodisasinya 3. Oke, Bang. Nah, terus teman-teman ini pengen tahu juga nih, Bang. Ketika Abang di DPR RI itu kan masa-masa itu kan masa-masa peralihan itu, Bang. Ya. Ada di mana masa pada saat itu peralihan daripada Orde Baru ke reformasi. Ya. Nah ini kan suatu fenomena yang saya pikir begitu cepat itu berlalu kan. Ya. Dan dengan dinamika konflik yang luar biasa dari mahasiswa itu sangat luar biasa lah. Bang. Bisa nggak Bang diceritakan Bang apa sih yang terjadi pada saat itu Bang? Dan di mana peran Abang dalam mengisi peristiwa peralihan? Jadi begini, waktu peralihan itu kita dari fraksi Golkar, kami yang muda-muda dari fraksi Golkar memang sudah tidak mau lagi dengan Soeharto.
dari praksi Golkar. Walaupun Golkar secara apa? Secara dukungan politik tidak akan mengubah itu. Tapi dari kita dalam rapat praksi terus terjadi puting. Pada saat itu, Pada saat itu kami yang muda-muda puting. Saya termasuk penandatangan 12 orang penandatangannya itu setelah Ade Komarudin, ya, Bang Haryadi Ahmad, Ade Komarudin, saya tanda tangan itu termasuk 12 orang itu. Dan kita malam tidak berani pulang ke rumah. Siapa yang berani menghadapi rejim waktu itu? Oh, saya lari, tidak tinggal di kompleks saya tidur tempat teman. Iya, pada saat itu, Bang ya. Berarti luar biasa hiruk pikuk. Oh, luar biasa. Jakarta di sana kalau kita masuk di gedung DPR itu, di sana ada tembakan, di sana ada tembakan, segala macam. Itu terjadi. Dan kita begitu masuk kembali ke DPR itu siang jam 10 siang masuk kantor, semua laporan masih semua penuh di dalam gedung DPR itu. Nah, penuh itu kita berperan juga memasukkan mahasiswa itu. Saya dekat dengan Dema UI. Pada saat itu. Gede waktu itu Dema UI. Mungkin ingat lah Gede di mana, Gede sekarang udah nggak tahu. Dia Gede. Dia kalau mau masuk di DPR RI telepon saya. Saya punya mobil agak panjang. Jadi telepon saya. Dia tunggu di sebelah Hotel Mulia itu di lapangan tembak. Dulu ada lapangan tembak sebelah Hotel Mulia. Dia tunggu di situ. Bang, kami ada 4 orang 5 orang nih Bang mau masuk. Tolong dibantu kami Bang. Kalau enggak sebab itu dia nggak bisa masuk karena dihalangi oleh Satpam. Jadi kalau mereka ikut saya bilang dengan Satpam, izinkan ini anak buah saya mau diskusi. Masuk, sudah masuk dia nggak keluar lagi. Awalnya itu oleh almarhum Sarwan Hamid mereka diskusi. Wakil-wakil mahasiswa tadi ada 100 orang dewan mahasiswa diskusi dengan Sarwan Hamid. Nah, untuk pulang dia sudah kesorean. Jadi sorean tinggallah numpang nginap di DPR di bawah itu. Pada saat itu. Kita pun ada tidur aja sini nggak apa-apa. Kamar mandi ada. Makan kamu cari sendirilah. Sampai begitu. Itu perjuangan mahasiswa tuh. Mahasiswa berjuang begitu betul. Nah, itu teman-teman. Jadi Bang Usman Ermulan ini pada saat itu juga terlibat langsung Bang kan? Iya, betul. Terlibat langsung dalam peristiwa 98. Nah, kalau hari ini banyak aktivis 98 terlibat pada saat di lapangan, kalau Bang Usman ini langsung di DPR menghadapi masyarakat. Jadi mahasiswa itu setiap hari bertambah. Karena kalau mahasiswa ini bubar, kami mati. Bisa hilang malam. Tidak kenal lagi Jambi ini, bisa hilang saya tidak bisa pulang. Karena pada saat itu mungkin pro dengan mahasiswa untuk reformasi. Mahasiswa kita minta backup juga dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa jangan sampai kosong di DPR itu. Kita di situ. Dan setelah kita 3 kali puting di praksi Golkar, nah kita dapat kesepakatan bahwa praksi Golkar setuju untuk minta Soeharto mundur. Kita hasil puting itu. Hasil puting itu diutuslah 3 orang, termasuk saya, untuk menyampaikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di gedung DPR itu. Masa waktu itu ratusan ribu kan, mereka kumpul di gedung DPR itu. Pertama diminta dari dia ngomongnya agak igi ditolak oleh mahasiswa. Yang mahasiswa kan tidak boleh ngomong gitu. Harus A, B, B. Saya tampil. Waktu mau tampil itu, meja itu untuk naik meja ini dikuasai oleh seorang kolonel dulu. Kolonel tentara yang pernah menentang Soeharto. Tahu kan? Ada waktu itu menanyakan Sudarmono sebagai wakil. Itu yang menguasai meja itu. Saudara mau bicara? Iya, saya bilang. Saya wakil dari praksi Golkar. Setuju dengan minta Soeharto mundur. Setuju? Silakan naik. Baru saya bicara di atas meja. Saudara-saudara, saya bilang ratusan ribu mahasiswa penuh. Saudara-saudara, praksi Golkar sependapat dengan perjuangan saudara. Pada saat minta itu, Soeharto mundur. Hidup Golkar. Sudah, turun saya. Disitulah pengalaman menghadapi ribuan mahasiswa waktu itu. Di gedung DPR. Luar biasa pengalaman Abang udah pada level nasional pada saat itu. Ya alhamdulillah. Nah, sengaja mengalir begitu aja. Mengalir begitu aja. Alhamdulillah. Kemudian Bang, perjalanan Abang kan tidak cukup hanya sampai di DPR RI Bang. Artinya kemudian Abang kan mengabdikan diri Abang di Kabupaten Penjabu. Barat, saya kesian dengan kampung halaman saya. Tidak jelas.
pemimpin waktu itu ditunjuk. Iya. Kalau misalnya dia petugas ditunjuk si A, entah kerjanya apa pokoknya ditunjuk jadi bupati. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun berapa? Tahun 2001. 2001, Bang. Iya, saya tahun 99 itu sebagai anggota Pansus Undang-Undang Otonomi Daerah. Oh. Jadi keluar Undang-Undang Nomor 29, keluar juga Undang-Undang Nomor 30. Nah, itu juga punya cerita khusus undang-undang itu. Karena beberapa daerah, Aceh, teriak minta merdeka. Riau juga begitu. Kalau kami bagi hasil tidak ada, kami mau merdeka. Irian bilang kita pisah baik-baik saja. Iya, Nah, kami kebetulan dekat dengan Habibie, dengan Baramuli. Kami selalu di DPA itu. Nah, kalau ngadap Habibie gampang, langsung bypass. dibawa aja Iya. ngadap. Kita bicara dengan presiden, Iya. ngomong dengan Habibie. Kami dari Pansus tuh ngomong bahwa Riau minta begini. Bagi hasilnya dia banyak karena dia punya hasil hampir 5 triliun, tapi dia dapat hasil pembangunan itu cuma 500 miliar. Ribut Riau kan, maka dia minta merdeka. Aceh juga begitu. Irian bilang kita bisa baik-baik. Habibie orangnya saklek. Ya. Oke, kasih. Iya. Kasih otonomi. Kasih. Itulah maka terbit Undang-Undang 29. Betul. Dan 30 itu bagi hasil. Maka Jambi dapat 30% bagi hasil itu untuk batu bara. Oh, kalau kita tarik lagi bahwasannya otonomi daerah itu lahir pada saat Abang masih di Iya, saya pansusnya. Pansus, Saya pansus otonomi daerah. Waktu itu Letnan Jenderal Hairudin Harahap, ketua pansus. Saya anggotanya. Kita sama menghadap Habibie waktu itu. Minta golkan undang-undang itu. Waktu Soeharto kan nggak bisa itu. bisa, betul. Nggak mau dia. Tapi Habibie kasih. Saklek karena orangnya Habibie kan pikir saklek. Kasih. Nah, keluarlah undang-undang. Riau dia tidak mau bagi hasil itu. Iya. Dia tidak mau 30% batu bara, tidak mau. Karena dia Minyak dia minta 20%, nggak mau dia. Karena dia merasa sumber daya alam tuh Iya, dia lebih potensinya banyak. Tidak mau, maka itu dia lebih dari kita. Jambi tidak ada yang teriak. Iya. Memang kita apa adanya kan waktu itu. Kita hanya dapat sesuai aturan aja 30% batu bara dan 15% minyak dan gas. Nah, itulah dapatnya. Itulah keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah itu. Undang-Undang 29 dan nomor 30. Oke. Kemudian berubah penyesuaian nomor aja, tapi bagi hasil tetap. Bang. Maka kita sayang kalau Jambi ini punya hasil batu bara sebanyak ini, 30% itu mana? Oh, tidak terlihat ya, Bang ya? Mana? Iya kan? Iya, betul. Mana? Kita bicara bagi hasil. 30% banyak itu 30%. Setiap lihat tongkang itu bawa sampai 2000 ton. 30%-nya daerah punya itu. Itu per hari itu, Bang ya? Perjalanan tongkang itu Iya, rata-rata tiap hari lewat. rata-rata, Bang ya? Lewat. Karena dalam jumlah besar kan lewat di situ. Itu juga harus dikoreksi. Apa sebab tidak terkumpul? Pemda yang tidak mampu Iya. meminta uang bagi hasil yang 30% itu, atau pengusahanya yang tidak mau bayar. Benar. Tinggal itu. Jadi rakyat harus berpikir sekarang. Harus berpikir, betul, Bang. Rakyat yang berpikir. Karena kan kita bisa ada dalil bahwa kita kan otonomi daerah, kita punya wewenang maupun hak untuk mengelola sumber daya. Oh iya, Ini hak kita undang-undang. Itu undang-undang, kan, tidak gitu. bisa dibantah. Nah, kaitannya dengan yang Abang ceritakan itu kan kita nih, Bang, kalau kita merujuk kepada anggaran kita tuh, Bang, periode lalu kan kita tahu tuh, Bang. Iya. APBD kita tuh sekitar 5 triliunan lah. 5,5 triliun. 5,5 triliun. 5,4 triliun. Di samping aktivitas batubara tuh masih betul, Bang. Ya. Kemudian banyak kecelakaan, mobil ambulan. Ya, ini kan udah peristiwa yang sudah rutinitas kita pikir, Iya. Bang. Tapi kemudian kan kita berpikir, bisa nggak ini dirubah peristiwa ini gitu kan? Karena APBD kita dengan masif aktivitas batubara kemudian tidak membawa hasil yang tepat, justru APBD kita semakin Merosot. gitu, Bang. Iya, hanya tinggal 4,5 triliun. Iya, Apa yang mau 4,5 triliun. dilakukan? Nalar 4,5 triliun. kita ini kan nggak masuk nih, Bang. Iya, nggak masuk. Nalar kita awam gitu. Dulu dengan batu bara yang jalan begitu-begitu aja sebumi,
kita punya APBD 5,5 triliun. Iya. Sekarang tinggal 4,5, kemana 1 triliun ini? Iya, iya betul. Berarti ada penyusutan. Iya. Diselewengkan atau Iya. dimanipulasi uang ini. Nah, ini rakyat perlu bekerja ini. Rakyat perlu berpikir, menyelamatkan ini. Dengan sadar gitu. Dengan Bang. sadar rakyat Iya. harus bukan kita menganggap wah ini pemerintah salah, ada cenderung begini. Tidak. Kita berlaku berbaik sangka dulu. Berbaik sangka betul. Mungkin pemerintah tidak bisa nerima atau pengusaha yang tidak mau bayar karena para oknum jenderal dan sebagainya. Itu rakyat bantu. Benar. Kalau perlu rakyat yang nagih pajak itu. Betul, Bang. 30% itu mana? Iya, betul. Karena kalau merujuk dari otonomi daerah, Bang, undang-undang yang seperti Abang sampaikan tadi kan semestinya dengan jumlah berapa ton metrik ton yang sudah hari ini diangkut gitu, dieksploitasi gitu kan, Bang. Merujuk dengan undang-undang otonomi itu kan kemudian kan sudah cukup bisa kita, Bang. Iya, betul. Jadi batu bara itu bisa rakyat itu mengoreksi. Ini bawa 3.000 ton, 1.000 ton daerah punya mana? Iya. Kalau perlu rakyat yang stop. Betul, betul. Kalau pemerintah nggak mampu, iya kan? Iya. Pemerintah nggak mampu, rakyat stop. Bisa lewat jembatan Tembesi kalau bayar pajak ini dulu. Benar. Oh benar. boleh. Kalau pemerintah sudah nggak mampu, Tidak mampu mengelola itu. tidak mampu mengelola, berarti pemerintah nggak kuat di situ. Rakyat yang harus kuat untuk pembangunan daerah ini. Iya. Bayangkan hampir berapa kita penduduk? 3,5 juta. 3,5 juta. APBD hanya 4,5 triliun. Ya nggak cukup itu. Nggak cukup. Dengan kekayaan. Dengan tidak seimbang. Tidak Ya nggak? seimbang, betul. Dulu tanpa hasil batu bara dan sebagainya pemerintah jalan. Jalan, betul. Nah, ini juga perlu kita koreksi. Jadi kalau kita berbalik mikir flashback ke belakang jadi bingung gitu kan kita, Bang. Iya. Nah, kemudian Bang, akhir-akhir ini kan banyak kemudian tongkang tuh yang merusak fasilitas umum gitu kan. Nah, kemudian ya ceritanya begitu-begitu, Bang, kalau tidak lewat air, darat. Ketika darat terjadi masalah, Banyak lewat air. masalah. Gini kan, artinya kan tidak ada perihal yang baku. Nah, bagaimana Abang merespon misalnya pemerintah, kalau kita flashback ke belakang kan pemerintah nyatakan bahwa di akhir 2024 itu kan jalan khusus itu kan akan selesai, Bang. Iya, menurut informasinya begitu. Informasinya seperti Yang dilengungkan oleh pejabat bahkan di daerah. beberapa media kan pemerintah menyampaikan pesan itu, Bang. Tapi sejauh ini tidak ada ini, Bang. Maksudnya tidak ada perkembangan kemajuannya seperti apa gitu. Masih begitu-begitu saja. Memang jalannya sudah ada gitu kan. Tapi kita nggak tahu apa persoalannya. Bagaimana Bang merespon perihal itu, Bang? Dalam sudut kacamata Bang Usman Hermulan gitu, Bang. Iya, tapi soal batu bara ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak, bagi hasil itu adalah hak rakyat Jambi, bagaimanapun harus kita dukung. Harus kita dorong supaya ini lancar. Nah, kalau sembari jalan darat belum juga, ya dengan banyak persoalan dan sebagainya, kenyataannya kan gitu. Yang di sungai kita laksanakan, tapi dengan aturan. Tidak tongkang 4.000 ton juga lewat di situ. Sampai 250 feet, 300 feet lewat itu. Jangan, batasi aja 150 feet. Tapi bisa terus. Ya pengusaha kalau tidak dibatasi semaunya dia. Nah, di sini peran pemerintah. Iya, betul, Bang. Menurut Abang, Bang, ketika pemerintah membuat aturan maupun regulasi sendiri dalam rangka menjaga keamanan jembatan dan sebagainya, Bang, apakah itu bisa baku gitu, Bang? Apakah pengusaha itu bisa tertib kembali? Harus ditertibkan. Yang namanya pengusaha tetap lari dari aturan. Selalu pengusaha itu lari dari aturan. Jadi pemerintah harus tertibkan. Jadi kalau saya sebagai pimpinan daerah, ya enggak, saya panggil itu pengusaha batubara, bicara di gubernuran. Gubernur bisa bicara, saya minta saudara tertibkan ini, jaga aset kita, jembatan Sungai Batanghari, jembatan Muara Tembesi, jembatan Batanghari 1, Batanghari 2 harus terjaga. Jangan aset itu rusak. Saya minta, nanti gubernur bisa konsultasi dengan perhubungan kan, perhubungan bahwa yang layak itu ponton ukuran berapa.
130 feet, paling tinggi 150 feet yang lewat. Lebih dari itu dikenakan hukuman. Benar. Ada sanksi hukum. Ada sanksi hukum. Nah, sepakat dulu pengusaha itu. Bicara di gubernuran. Ajak pengusaha itu bicara, saya perlu menertibkan ini. Karena saya diteriakin oleh masyarakat terus. Gubernur kan bisa bicara gitu. Tidak apa-apa gubernur bicara. Ajak berunding itu pengusaha itu. Pemerintah kan tidak berdiri sendiri dia. Benar. Dia ajak rundingan dengan pengusaha itu sehingga pengusaha juga mengerti dan memberi dukungan. Benar, Bang. Nah, baru bisa jalan pemerintahnya dengan baik. Karena kan Bang, akhir-akhir ini kan muncul lagi Bang peristiwa di mana masyarakat itu mulai tumbuh kesadaran itu Bang. Dari LSM, dari masyarakat biasa, mahasiswa yang kemudian angkat bicara terkait persoalan batubara ini. Karena yang dikabar-kabarkan, yang diisu-isukan bahwa pemerintah akan membuka jalur darat kembali. Iya. Nah, ini kan menjadi krusial, persoalan yang sangat krusial, di samping akan mengganggu fasilitas umum lagi Bang pada jalanan ini gitu kan. Nah, ini bagaimana Bang? Ini kan sudah terlanjur sudah banyak ini Bang yang di bawah ini kan berteriak gitu kan. Nah, seolah pemerintah ini kan tidak memiliki kuasa untuk bagaimana sih solusinya. Toh begini-begini terus. Itu dari tahun 2021 Bang sampai dengan saat ini belum ada jalan keluar daripada persoalan batubara. Memang kalau saya analisa resiko batubara ini yang paling kecil resiko adalah lewat sungai. Dan tonasenya bisa lebih banyak. Lebih banyak. Karena setiap saat dia bisa lewat. Dan setelah itu hanya pemerintah membatasi jumlah berapa ukuran pitnya. 130 feet tongkang yang bisa dipakai. Dengan asis dan sebagainya. Asis itu pengendali belakang itu. Itu bisa lewat. Tinggal setiap detik siang malam dia bisa lewat. Tidak terganggu masyarakat. Dan itu juga akan memberikan lapangan kerja dan kesempatan kerja kepada ibu-ibu rumah tangga di sekitar pinggir sungai. Mereka bisa jualan kue, ya nggak? Bisa jualan makanan. Karena di ponton itu tidak ada perempuan. Jadi masak nasi itu tidak mungkin laki-laki. Pasti tidak enak. Tapi kalau ada yang jual nasi bungkus dari kampung itu, dia tinggal panggil, tek. Ada generasi muda yang kerja, ketek, jual kopi, jual apa segala macam. Mereka mau sarapan dan sebagainya. Itu lapangan kerja baru lagi. Betul. Dan punya nilai pariwisata. Benar. Kalau itu hilir mudik, Jambi punya nilai pariwisata. Kita berdiri di pinggir sungai, di pinggir daratan, kita lihat ponton lewat. Aneh kan? Benar. Itu kita sambil menghirup kopi dan sebagainya. Itu lapangan kerja lagi. Betul. Daripada memaksakan harus lewat darat, penuh resiko dan sebagainya. Benar. Dan jumlah angkutan juga tidak banyak. Yang bisa diangkut oleh mobil itu hanya 10 ton. Iya, betul Bang. 10 ton lewat, tapi risiko tinggi dan sebagainya. Kalau ponton itu sampai 2000 ton. 2000 ton hanya dengan satu kali perjalanan. Satu kali perjalanan. Kan gitu. Jadi sehingga sungai ini memberikan dampak bagi masyarakat sekitarnya. Iya kan? Lapangan kerja baru, ibu-ibu di rumah tangga bisa bikin nasi, bungkus segala macam, bisa berjualan anak-anak muda dan sebagainya. Iya kan? Iya Bang. Nah jadi begini Bang, kalau kita memang itu pendapat yang saya pikir efisien ya Bang, kalau kita lewat jalur air gitu kan. Nah kemudian Bang, perlu nggak pemerintah ini kan melalui Dinas Perhubungan nih kan Bang. Dinas Perhubungan itu kan pengawasannya saya pikir tidak begitu memberi atensi. Sehingga terjadi kemarin di daerah mana tuh Bang, Batanghari kan? Terjadi penabrakan jembatan gitu kan. Itu kan karena tidak ada pengawasan. Apakah perusahaan kan sebenarnya bisa juga memberikan, maupun pemerintah memberikan kemerdekaan bagi masyarakat di sekitar sungai yang seperti Abang sampaikan tadi sebagai pengawasan. Dalam rangka mengatur lalu lintas angkutan batubara di sungai. Nah, dalam hal ini kan pemerintah bisa juga nih, kayak mana menurut pandangan Apa? Jadi yang penting ada kesepakatan. Pemerintah gubernur panggil itu pengusaha batubara, pengusaha angkutannya, sepakat nggak bahwa ponton yang bisa lewat paling tinggi 150 feet. Tidak boleh melebihi itu.
Ya nggak? Hanya 150 feet yang bisa lewat. Sepakat? Oke, kita laksanakan angkutan sungai ini. Ya. Kita jaga keselamatan jembatan dan sebagainya jaga. Risiko ponton kecil itu kan tidak, ini ponton yang besar sampai 5.000 ton segala, ya mepet ke pangkal jembatannya. Betul. Tiang jembatan juga miring. Lama-lama Penyangga-penyangganya itu habis kan. Betul. Nah, jadi dibatasi jumlahnya, tapi ada kesepakatan. Gubernur gampang, Gubernur bisa panggil pengusaha itu. Setuju semua. Berapa? 20 orang, 30 orang pengusaha batubara yang lewat sungai. Angkutan saya minta ponton dibatasi hanya 130 feet, tidak boleh lebih. Setuju? Oke, tanda tangan. Iya kan? Betul. Keselamatan jembatan kita jaga bersama. Minta tolong itu. Lancarkan ini angkutan. Benar. Selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Tapi sampai saat ini gubernur belum ada ke arah itu. Nah ini Bang. Tadi mana lemahnya dia ini? Ini kita asumsi Bang. Ya. Asumsi. Abang sempat dapat nggak? Kenapa sih persoalan batubara ini kemudian tidak selesai nih Bang? Ya. Sebenarnya ada hubungan apa sih sebenarnya pemerintah dengan pengusaha nih Bang? Kira-kira ada nggak sempat secara implisit gitu kan? Karena kan udah bertahun-tahun nih kan perkara ini belum selesai nih Bang. Tapi ini belum dilakukan pemerintah. Belum dilakukan pemerintah. Belum dilakukan pemerintah ya Bang. Iya, belum dilakukan pemerintah. Benar. Mengumpulkan pengusaha batubara ini belum pernah ada. Belum pernah terjadi. Belum Bang. pernah. Dulu saya pernah waktu Jola, ya nggak? Iya. Saya berusaha mengumpulkan pengusaha ini. Pengusaha ini mengumpulkan, ya waktu itu untuk pembangunan Jambi, mengarah supaya kita bantu Jambi ini. Saya mau kumpul di mana itu depan Masjid Agung itu ada warung apa tuh? Oh, kopi itu kopi ya. Kopi Oi. Betul. Tapi oleh siapa? Sekdanya waktu itu, ya dah, sekdanya, saya dipanggil, Bang, kumpul aja di Gubernuran, Jola mau bicara. Sampai begitu, dia sayang dengan saya mengkoordinir pengusaha ini. Betul. Kumpul aja di Gubernuran, kami bicara di Gubernuran. Duduk di Gubernuran dengan Jola kan. Jola bilang, apa yang diperlukan dari pemerintah ini apa? Kita perlu menggalakkan Candi Muara Jambi. Jalan ke sana akan kita bangun dan sebagainya. Saudara sampaikan, saya sampaikan dengan Jola waktu itu, Pak Gubernur, ini adalah putra-putra Jambi. Dia punya uang, punya tenaga, tapi dia bangun hotel di Batam. Bangun ini di sana, di tempat-tempat luar. Kita sayang, sedangkan ini putra-putra Jambi. Iya, betul. Di waktu kumpul itu disampaikan oleh Jola. Ayo kita bangun ini negeri kita ini. Ayo kita sama-sama. Ya kan? Apa yang diperlukan dari pemerintah daerah? Kami punya APBD. Jalan kurang bagus, kami akan baguskan. Nah, sampai begitu. Itu tindakan dengan Haris ini belum ada sampai saat ini. Iya, betul. Langkah itu. Iya kan? Iya, betul. Pemerintah sendiri tidak kuat dalam pembangunan, harus ada peran pemerintah, harus ada peran rakyat. Apalagi peran pengusaha. Benar, Bang. Harus bersama-sama. Sehingga komunikasi itu terjadi selaras. Iya. Kemudian konflik itu bisa terhindarkan. Terhindarkan. Itu aja kita atasi. Bisa pengusahanya kita panggil. Kita bicara dari hati ke hati. Saya mau membangun Jambi nih. Kamu putra-putra Jambi. Ayo sama-sama kita bangun. Nah, begini Bang. Kita tahu pada saat 2024 dulu tuh Bang. 2024 itu kan Presiden Jokowi itu sempat ke Jambi tuh Bang. Ya. 2024 kalau saya tidak keliru Bang kan. Datang ke Candi Muara Jambi itu Bang. Iya. Nah, pada saat itu kan terjadi peristiwa tuh Bang bahwa ada stockpile batubara di Candi. kawasan Candi itu Bang. Di sisi lain cagar budaya itu penting sebagai aset daerah dan sudah mancanegara gitu kan. Di sisi lain di situ ada stockpile batubara yang kemudian juga dalam bisnis itu kan menguntungkan juga bagi kita. Nah, bagaimana Abang melihat peristiwa itu Bang? Jadi begini, kita ajak pengusaha itu bicara lah, bahwa kalau saudara punya stockpile di situ, mengganggu aset budaya bangsa. Ini aset yang mahal di negara ini, di bangsa ini. Sayang. Bagaimana saudara jangan stok di situ lagi. Tapi kalau dia melalui angkutan sungai, dia tidak perlu stok di Muara Jambi. Itu ponton bisa sampai ke Pelabuhan Muara Sabah. Apa sih harus berhenti di Jambi? Berhenti di Talon Duku. Untuk apa berhenti di Talon Duku? Ponton itu bisa ikut sungai
sampai Iya. ke pinggir Muara Sabah pinggir Muara itu. Sabah, betul. Ponton besar tunggu di Muara Sabah, pindah muat, udah selesai. Iya. Kosong dia balik lagi, isi lagi. Iya. Ke Kotoboyo dan sebagainya, jalan lagi. Untuk apa dipaksakan dia lewat Talanduku? Kalau lewat darat memang sampainya di Talanduku. Betul. Tapi kalau lewat sungai, dia tidak perlu dipaksakan itu. Dia perlu berhenti di simpang. Sepanjang kiri kanan sungai itu bisa bikin stok batu bara. Betul, betul, Bang. Tinggal dia bicara dengan pengusahanya. Bagus-bagus pemerintah bicara. Betul. Di pujuk-pujuk pengusaha ini kalau perlu. Betul, betul, Bang. Bukan kekuasaan yang memaksa, tapi kita pujuk pengusaha ini. Ajak rundingan. Tapi kan begini, Bang. Persoalan itu kan sampai saat ini juga aktivitas tuh sampai saat ini, Bang, masih ada, Bang. Apakah memang perlu campur tangan presiden, Bang? Sehingga pemerintah provinsi itu tidak mampu sampai saat ini tuh masih ada aktivitas tokpel di situ, Bang. Apakah perlu presiden kemudian yang menyelesaikan persoalan ini? Bagaimana kacamata Bang melihat itu? Tapi saya pikir setingkat gubernur bisa selesai. Sepanjang Masih ada bisa. kemauan. Tapi yang mendampingi gubernur orang-orang betul-betul berpikiran. Iya. Pendekatan berpengalaman. humanis gitu, Bang. Pendekatan humanis. Iya. Dihimbau pengusaha itu. Iya. Tidak perlu sampai ke presiden. Presiden turun tangan memalukan. Iya, betul, Bang. Di mana kepemimpinan daerah ini? Sangat memalukan itu. Karena kan gini, Bang. Kebanyakan kita kan pemerintahan ini kan terkadang kalah dengan oligarki, Bang. Dalam tanda kutip oligarki, batubara kan oligarki, Bang. Maksudnya itu sekuat apa pemerintah atau oligarki yang lebih kuat dari pemerintahan? Tidak. Kalau kita sebagai kepala daerah kita harus kuat. Itu makanya mau jadi pemimpin itu ditempa dulu jadi DPR. Betul. Mau jadi bupati dia pernah jadi anggota DPR Iya. provinsi. Betul, betul. Saya Petrocina yang saya hadapi, berapa jenderal yang saya hadapi. Betul. Saya segel itu Petrocina. Pada saat Abang bupati dulu. Saya bupati. Iya. Karena kepentingan daerah itu kan lebih penting. Iya. Karena ada manusia di dalamnya. Betul. Saya berani. Karena saya punya begitu ketahuan dia gali itu sumur tidak punya izin, saya segel. Gempar itu jadi masalah internasional. Betul, betul. Sampai menterinya suruh pujuk saya. Saya tidak mau. Saya mau ketemu dengan BP Migas, Iya. ya dah, atau Komisi 7 DPR RI. Iya. Teman saya kan bisa bicara kita dari hati ke hati. Jadi yang Departemen SDM mau bicara soal sumur begini, bukan jangan ikut-ikut campur lah. Yang ngerti daerah itu setahu saya. Iya, Saya kepala tahu itu daerah. pelabuhan ada di Lagan. Betul. Turunnya minyak dari Kampung Laut susah, dari Kuala Tungkal susah, Lagan itu. Betul. Kenapa dia tidak turunkan minyak di Teluk Majelis? Betul. Ah, Ada itu, apa gitu? Ada apa? Itu laporannya isi minyak sampai 5.000 barel, Iya. tapi administrasinya cuma 2.500 barel, 2.500 barel. Betul, betul, Bang. Kan itu pelaksanaan itu. Sehingga sumur itu yang terdaftar hanya 39 titik. Tiap hari rig itu diangkat ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, diangkat. Betul. Ya nggak? Iya, betul. Tapi setelah kita segel, baru ketahuan. BP Migas panggil saya, "Are opo Bupati?" Kata Iya. dia kan bahasa Jawa kan. Iya, bahasa Jawa. Saya bilang gampang Pak, fair aja. Iya. Berapa sumur itu yang kita ini. Kita hitung sumur. Akhirnya bagi hasil waktu itu hanya dapat dari 39 titik sumur itu 277 miliar, kita bisa mendekati 700 miliar. Untuk daerah. Untuk daerah, Betul. bagi hasil, tidak bisa dibohongi. Saya pengalaman di Komisi Keuangan. Berarti memang pemimpin kita tuh harus memiliki leadership yang kuat, Bang. Iya, betul. Dalam rangka ya dia membawa kepentingan masyarakatnya, daerahnya, wilayahnya. Iya, kita atas nama masyarakat, kenapa atas kita nama takut? masyarakat. Nggak Ditambah perlu dengan takut. otonomi daerah. Tambah yang telah otonomi, kita punya kekuasaan. kekuasaan gitu kan. Petrocina Undang-undang mau otonomi macam-macam, saya suruh pergi, tidak ada urusan kamu. daerah. Karena kan Bang, hari ini kan kalau kita lihat periode kemarin kan terkesan kepemimpinan itu kan terpusat, Bang. Akhirnya kepala daerah cenderung takut dengan pemimpin yang ada di pusat. Padahal kalau memiliki pemimpin karakter yang kuat seperti yang Abang sampaikan tadi kan. Iya, saya mantan anggota DPR RI, mana bisa ditakuti saya. Artinya ada otonomi daerah. di Iya, situ. mana bisa ditakuti. Kan gitu, saya pengalaman. Teman-teman saya aja banyak di DPR RI yang bisa berteriak kan. Si Iksanuddin Nursi dan sebagainya analisa itu. Sampai Iksanuddin Nursi juga setuju saya Iya. pemikiran Iksanuddin Nursi. Benar, Bang. Bahwa kalau pemerintah Indonesia tidak menambah utang lagi, utang yang lama ini bisa kita selesaikan.
benar. Itu pemikiran Ihsanuddin, masuk akal saya. Betul. Karena kan Tahu sejalan saya pemikiran Ihsanuddin Nursi. karena keuntungan investor itu kan sangat banyak untuk Oh iya, dan hasil kita kan banyak. Hasil bumi kita kan banyak. Jadi ini bisa menutupi untuk biaya apa? tambahan Operasional kita. betul. Ya nggak? Syaratnya jangan tambah utang. Utang itu bisa kita selesaikan, bisa kita bayar. Nah, kaitannya Bang, kita ini udah berbicara nih Bang, panjang lebar terkait kita kan sayang dengan Jambi. Iya, Tentu semua kita cinta dengan Jambi, kita sayang dengan Jambi, sehingga kemudian kita berpikir bagaimana Jambi ke depan, gitu kan. Nah, melihat fenomena hari ini kan, kita juga nggak mau kan Bang, bahwa pemerintah itu mengatakan karena suka tidak suka, padahal kan kita tidak berbicara itu Bang. Iya. Nah, kita melihat masyarakat hari ini melihat bagaimana antusias masyarakat mengkritik persoalan batubara ini kan sampai hari ini nih Bang, tidak kunjung usai. Gitu. Iya. Artinya masyarakat masih belum percaya pemerintah akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Kalau menurut saya, sepanjang pemerintah itu mau, bisa. Tapi Kalau bicaralah Iya. dengan pengusaha. Betul. Kita pemerintah, bukan menonjolkan kita pemerintah saja, tapi kita ajak pengusaha itu bicara. Kamu lewat sungai, tapi pontonnya harus dibatasi sampai 130 feet, tidak boleh lebih. Karena masyarakat berteriak jembatannya terancam. Kan begitu. Nah, lancarkanlah sebanyak mungkin angkutan ini. Tidak perlu dipaksakan di Talang Duku kalau pakai ponton. Cukup di sepanjang dekat Muara Sabah itu aja bikin stok file batubara di kiri kanan sungai itu masih banyak tanah kosong. Betul Bang. Iya kan? Betul. Nah, tidak perlu dipaksakan Talang Duku. Tapi kalau melalui angkutan darat hanya di Talang Duku. Itu pun bisa diatur prosentasenya berapa yang bisa lewat darat sehingga tidak mengganggu masyarakat umum. Betul. Tapi yang perlu diutamakan adalah angkutan lewat sungai. Angkutan lewat sungai. Betul. Solusinya Bang. Solusinya hanya angkutan lewat sungai. Nah, kemudian Bang, pertanyaannya begini Bang. Perlu nggak masyarakat Jambi kemudian tahu Bang, sejauh apa investasi batubara di Jambi, maksudnya melalui pemerintah, secara terbuka memberikan kan 30% nih kata Bang. Ya, bagi hasil. 30% bagi hasil untuk Undang-undang pemerintah. Undang-undang yang mengatur kan Bang. Berani nggak pemerintah mengumumkan apa saja peruntukan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui 30% bagi hasil dari Nah, di sini batubara perlu itu, keterbukaan pemerintah. Nah, Pemerintah harus fair, tidak perlu takut. Betul. Sampaikan. Berapa kita sudah nilainya? menerima batubara ini hanya sekian. Kalau dihitung, kita masih tidak bisa menerima lagi sekian. Produksi setahun Iya. ini kita masih kekurangan sekian. Dilihat pengusaha itu, bisa nggak dia bayar? Kalau nggak bisa bayar, tutup. Betul Bang, karena pemerintah kan bingung apa sih, ini kan masyarakat bertanya-tanya Bang, Ya. apa sih untungnya batubara di Jambi, apa sih untungnya, karena Betul, pemerintah betul. tidak pernah menyampaikan uang itu sampai atau tidak ke pemerintah, kemudian diperuntukkan untuk apa? Iya. Belum lagi masalah mengancam daerah yang banjir, reklamasi, segala reklamasi, macam pengurukan betul. batubara, terjadi Betul. danau dan Betul, sebagainya, betul. pinggir kampung dan sebagainya. Iya. Belum lagi itu akan terjadi. Kalau Pemerintah itu belum ada, terjadi, betul, Bang. habis kampung itu. Betul Bang, pemerintah itu juga harus belum dijaga. belum pernah mempublikasikan dengan masyarakat pasca tambang itu bagaimana pemulihan. Iya, reklamasi tambang itu. Padahal itu ada kewajiban seorang pengusaha mereklamasi tambang. Kalau tidak, itu dia akan dikenakan sanksi. Sanksi ya Bang. Sanksi. Betul. Nah, itu dari pemerintah. Betul. Tidak bisa keluar dari situ dia. Itu kan yang saat ini kita belum tahu nih Bang, masyarakat awam kan belum tahu kerusakannya sejauh apa, perbaikannya seperti apa, tapi kita udah cukup banyak dirugikan gitu kan Bang. Ya, masyarakat kan. Masyarakat begitu, Betul. Bang. Nah, kemudian Bang, apakah ini seumpama nih Bang, seumpama pemerintah memutuskan kembali lewat jalur darat nih Bang, kembali lewat jalur darat, apakah Abang meyakini konflik ini akan berkepanjangan atau seperti apa? Kalau menurut saya, tidak perlu angkutan batu bara ini dipaksakan lewat darat. Lewat darat. Karena kita mengamankan situs Candi Muara Jambi. Jadi tidak perlu terlalu banyak tumpukan batu bara di Talang Duku itu. Di Talang Duku itu Bang. Nah, itu kalau lewat darat, itu akan tertumpuk di situ. Tapi kalau lewat sungai, sepanjang dari Talang Duku ke Muara Sabah, itu bisa stok file batu bara.
Bagaimana? Kita berpikir begitu Betul, kan? betul. Nah, bagaimana tuh Bang yang jalan khusus itu kan udah banyak juga biaya yang digelontorkan untuk jalan khusus Batubara itu. Iya, tapi tidak apa-apa. Begitu jalan khusus, dia turun ke ponton, langsung keluar. Oh, begitu lewat. Iya, jangan Iya, pakai betul. stok fail terlalu banyak di Talanduku. Tapi masukkan di ponton, ponton bawa keluar. Betul. Dia di tempat lain dianukan, di stok file kan. Kan kira-kira begitu. Iya, Jangan betul. dipasarkan di situ. Jadi Nah. kalau saya merekomendasi, tidak saya rekomendasi lewat darat ini berlebihan. Ala kadarnya aja. Karena polusi juga kan, Bang. Iya, polusi juga dan sebagainya. Sayang kan? Kira-kira Bang pesan-pesannya Bang untuk masyarakat Jambi Bang, ada Bang yang ingin disampaikan Bang untuk masyarakat Jambi? Saya rasa masyarakat Jambi perlu mengoreksi soal pembangunan. Pertanyakan kenapa APBD Provinsi Jambi hanya 4,5 triliun. Sebelumnya tahun yang lalu 5,5 triliun. Kemana 1 triliun itu? Nah, itu untuk pembangunan kan? Iya. Hilang 1 triliun. Betul. Nah, kemana itu? Apa sebabnya? Itu harus dikoreksi oleh masyarakat. Yang pintar-pintar berteriaklah, Betul. bersuara. Akademisi. Gitu. Akademisi. Betul. Di Unja, di mana-mana di kampus berteriak, sumbangkan pemikiran Anda. Betul. Anda itu sudah dididik oleh kampus Betul Bang. untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Tapi Anda tidak menyumbangkan pemikiran Anda untuk Jambi betul Bang. untuk Jambi. Atau cari aman Bang. Oh, cari aman itu aja tidur aja di rumah. Betul lah. Ya enggak? Iya. Tapi resiko sebagai pemimpin, sebagai mahasiswa, Iya. sebagai tokoh mahasiswa Iya. yang pernah berjuang di mahasiswa, Betul Bang. harus sampaikan itu yang benar, yang tidak. Berikan saran kepada pemerintah daerah. Bang Usman aja yang udah usia segini aja masih kritis gitu kan Bang. Saya biasa aja, saya tidak ada betul, beban. betul, Saya Bang. tidak makan sama mereka, tidak minta makan sama mereka. Betul Bang. Saya punya pensiun, Seharusnya baik dari bupati maupun DPR RI. Seharusnya- Saya berkebun. Betul Bang. Seharusnya akademisi seperti itu. Iya, harusnya Mengkritisi. akademisi yang Iya, bicara yang begitu, berbicara seperti berikan itu. solusi. Jangan diam aja, tenggelam ini Jambi kalau diam. Betul. Iya kan? Tenggelam oleh Batubara Bang, ya. Oh iya, oleh macam-macam persoalan lah. Persoalan, Kritis. Betul. Pemerintah daerah itu harus dikoreksi juga. Bukan apa mereka itu istilahnya berjalan itu sesuai dengan aturan enggak? Kalau tidak sesuai dikritisi. Betul. Itu kewajiban. Sehingga kekuasaan itu berjalan sebagaimana mestinya. Iya, sesuai dengan aturan. Aturan. Kalau tidak benar kita kritik. Untuk meluruskan bukan apa-apa. Kita sudah pilih gubernur kita. Betul. Iya Baru nggak? terpilih Bang ya. Sudah terpilih. Tinggal Sekarang kita koreksi dia. Iya. Jalan, kerjakan, koreksi. Kalau tidak betul, kita betulkan. Betul. Kita tunjukin mereka jalan yang betul. Nah, menyambung ini Bang, yang Abang sampaikan bahwa gubernur kan baru terpilih lagi nih Bang. Ya, belum Ini kan dilantik lagi. belum dilantik lagi Bang. Ini kan kita memasuki masa transisi Bang. Mm. Beberapa pemilihan kepala daerah juga udah selesai, konflik maupun dinamika di Mahkamah Konstitusi, konflik pemilu juga udah selesai Bang. Kira-kira apa saran pendapatnya Bang bagi pemimpin kita, para bupati, gubernur yang baru saja terpilih, untuk mereka merefleksikan diri beliau sebagai pemimpin, kemudian bagaimana memajukan daerah Bang? Saran dan pendapat Abang. Iya. Pak Prabowo sudah menyetop impor beras. Berarti daerah-daerah kita sebagai gudang-gudang padi, gudang-gudang beras itu tampil ya, gudang-gudang padi. Dulu kita dikenal dengan Tanjung Jabung Timur, Lumbung Padi Lumbung Provinsi Padi. Jambi. Kemudian Tanjung Jabung Barat. Tapi katanya Tanjung Jabung Barat dari 15.000 hektar hanya tinggal 7.000 hektar. 7.000 hektar. Karena banyak beralih fungsi. Itu kurangnya peran pemerintah daerah. Betul. Ya enggak? Betul. Padahal kita diuntungkan di daerah Tanjung Jabung Barat itu. Irigasi tidak perlu, air laut naik, sawah terairi. Ya enggak? Sama Muara Jambi juga. Kalau Muara Jambi, saya berharap sama Bambang, dia karena mengerti soal pertanian, Iya. ya enggak? Dia latar belakang pendidikan pertanian cukup dikuasainya. Dia seorang sarjana pertanian, bisa membangun Muara Jambi itu dengan lumbung padi. Lumbung padi betul Bang. Tidak perlu irigasi mau bangun triliunan, Iya. tidak perlu. Sepanjang Sungai Batanghari itu sudah irigasi. Irigasi betul. Sungai Indil itu juga jadi irigasi, Mungkin sumber air kalau untuk sekarang- kiri kanannya betul, kan. betul, Bang. Nah, jadi kita tinggal memanfaatkan aja. Itu.
Ada sawah di Sungai Batanghari, pinggir Sungai Batanghari, bagaimana menaikkan air Sungai Batanghari itu ke atas. Cukup pompa aja kecil. Betul, betul. Beli selang, Iya. air tuh naik. Cukup sawah itu. Ada sungai yang mengganggu, dibatasi sungai itu. Itu aja kan Betul. selesai. Iya. Nah, kita berharap Bambang bisa sukses Betul. di Muara Jambi Betul, Bang. dengan pembangunan. Iyalah. Batanghari, Bang. Baru terpilih juga tuh, Bang. Ya Batanghari juga termasuk Iya. daerah itu. Bisa. Bisa, betul. Di sebagian Tebo itu Sungai Bengkal, orang pakai pompa. Pakai pompa mereka. Ada kepala desa itu lapor saya, kami sawah pakai pompa bang dari sungai. Kami naikkan air ke atas. Tidak kekeringan dia. Betul, Bang. Tidak perlu nak bangun irigasi. Harus minta, wah kita mau bangun sawah ini, bangun irigasi sekian miliar, sekian triliun. Kita tahulah belakangnya. Betul. Apa itu? Padahal kearifan lokal sudah membentuk irigasi itu. Iya, Sungai Batanghari ini sudah jadi irigasi. Irigasi, Apalagi betul. sudah terima kasih kita Iya. sama Tuhan. Nah, untuk Pak Gubernur, Bang, bagaimana Bang yang baru terpilih, Bang? Ini kan belum dilantik, kabarnya 20 Februari, Bang. Ya, Pelantikan, Bang. jadi gubernur ini harus membimbing. Dia sebagai gubernur harus membimbing, mengarahkan para bupati. Sekarang satu, Muara Jambi, jalan ke Betaling sudah hampir sampai ke Betaling. Dari Betaling sampai ke daerah Musi Banyuasin itu tinggal 4 km. 4 kilometer lagi, Bang. Kalau itu tersambung, berarti masyarakat Musi Banyuasin Banyuasin. bisa belanja ke Jambi. Ke Jambi. Terbuka peluang pasar di Jambi. Pasar Ini di untuk wali kota lagi. Betul. Ya, Wali kota terbuka terpilih. peluang di Jambi. Pasar Iya. itu terbuka. Betul. Masyarakat Sumatera Selatan bisa beli karet di Jambi. Di Jambi. Tidak tergantung betul. harga karet di Provinsi Betul. Jambi aja. Artinya kita tidak main ke Palembang untuk mengeluarkan uang itu, tapi kita tarik. Itu Betul. strategi ekonomi itu yang perlu dikuasai oleh seorang Betul. pemimpin. Betul. Bagaimana jalan itu sudah bagus, Iya. tinggal 4 km, tinggal hubungi Bupati Musi Banyuasin, dia sudah bisa bikin biosolar 30%. Kita belajar dong ke situ. Iya. Betul. Belajar Supaya mandiri, Bang. supaya mandiri. Kita punya sawit 1,3 juta hektar sawit Di Jambi, Bang, ya. 600.000 adalah milik swasta nasional. 700.000 adalah milik rakyat. Jadi ketergantungan kalau 1 hektar itu satu orang, satu orang aja berarti 1,3 juta orang yang hidup di sawit. Di sawit. Pemerintah daerah harus perhatikan ini. Betul. Jangan puas dengan ekspor sawit Iya. melalui Dumai. Dumai, betul. Ongkos dari Talang Duku itu ke Dumai sudah Rp400. Tetapi kalau dijadikan Muara Sabah itu, saya sudah usul itu. Iya. Usul saya waktu APBN dulu, Betul. dermaga Muara Sabah itu 40 kali 60 meter itu adalah dermaga Muara Sabah untuk pelabuhan dari sejak Ramansuti dulu. Betul. Waktu saya Komisi APBN, kita berjuang itu dapat itu 40 kali 60 meter itu untuk dijadikan pelabuhan. Betul. Begitu jadi pelabuhan, ongkos dari Talang Duku bawa ke Muara Sabah itu Iya. paling Rp100. Betul. Rp300 ini bisa untuk harga TBS. Kalau sekarang harga TBS ditetapkan oleh pemerintah yang tiap hari Minggu rapat di perkebunan itu 3,3 Itu ribu, mahal itu, Bang. 3.300, Betul. ya dah. Betul. Ditambah 300 lagi bisa 3.600, rasional. Betul. Harga CPO di seluruh pelabuhan Indonesia sama. Betul. Tinggal jangan kita ekspor melalui Dumai. Panggil itu pengusaha CPO itu, Iya. gubernur. Saya ini gubernur, saya minta saudara untuk ekspor melalui Muara Sabah. Kita jadikan Muara Sabah ini pelabuhan. Gampang seorang menteri, seorang gubernur ketemu menteri perhubungan. Betul. Iya kan, saya minta Roro aja bisa ketemu menteri perhubungan. Betul. Gampang, Iya. tidak pula susah. Betul. Iya kan? Iya, Bang. Dia tinggal berjuang itu, gampang. Kita jadikan Muara Sabah sebagai pelabuhan. Pelabuhan. Kalau itu jadi pelabuhan, alur ke Muara Sabah itu urusan Direktur Pengerukan dan Pelabuhan, Departemen Pelabuhan, bukan lagi tanggung jawab daerah. Tapi jadikan dulu pelabuhan. Kita ekspor CPO melalui Muara Sabah. Sehingga Jambi lebih seksi posisinya. Lebih Strategis. seksi daripada kita harus ekspor melalui Dumai. Malulah pemerintah daerah ini. Betul, Di mana taruh muka sebagai pemimpin? Betul. Panggil itu pengusaha, ajak bicara. Betul. Buat konsorsium gitu, Bang. Buat konsumen aja bicara apa kelemahan saudara, di mana perlu peran pemerintah daerah untuk ekspor melalui CPO melalui Jambi ini.
1,3 juta hektar. Kalau satu orang 1 hektar mengurus itu 1,3 juta orang. Kalau dia punya kakak hampir 450. Betul. Udah bisa maju Juta. Jambi, betul. Kalau maksudnya kalau dibuat master plan seperti yang abang katakan tuh, mungkin sumber daya manusia di Jambi bisa lebih maju. Bisa bermanfaat. Ini Unja keluarkan ribuan Iya. tamatan Unja. Tapi mau kerja di mana dia? Betul. Kita punya hasil 1,3 juta, tapi yang memanfaatkan orang Riau. Betul. Malulah kita. Malu, betul, Bang. Iya kan? Iya, betul, Bang. Malu pemerintah daerah. Coba saya minta gubernur coba dengan jabatan Berani. baru ini, Betul, Bang. dengan beberapa saat lagi mau dilantik, punya tanggung jawab ngoril lah. Betul, Bang. Agak berlebih tanggung jawab, bukan habis kerja rutin itu aja. Kalau kerja rutin itu cukup sekda itu. Betul. Nggak perlu gubernur di situ. Betul. Iya kan? Siap, Bang. Nah. Perintahkan bupati-bupati untuk bergerak. Bagaimana hasil bumi, bagaimana tanaman padi supaya meningkat. Itu perintahkan. Kita punya sungai Batanghari, air tidak kekurangan. Cukup Tidak ada kaya, alasan irigasi segala macam. Wah, kalau mau bangun sawah bikin irigasi. Kita tahulah bangun irigasi itu sekian triliun. P-nya sekian, itu aja tujuh otaknya. Iya. Iya nggak? Anak kecil pun betul. tahu. Padahal irigasi nggak harus dibeton ya, Bang ya. Tidak. Pakai air sungai Pompa. Batanghari, beli pompa, naik pakai selang sampai ke Jadi. sawah itu. Betul, Hidup betul. padi. Hidup, betul. Iya nggak? Betul, Bang. Ada sungai, bendung sungai, jangan masuk air. Bisa terkendali. Betul. Kan gampang, Betul. asal mau. Jangan cenderung, wah ini kita harus bangun sawah. Kalau bangun sawah ini harus ada irigasi, usul irigasi. Kita tahulah maksud irigasi Permainan itu. Sudah bisa Itu dibaca. pemerintah. Jadi lebih kolektif, kemudian lebih efisien kerjanya gitu. Iya. Sehingga Jadi anggaran kita itu, maaf saya, kita itu bekerja harus sungguh-sungguh. tulus, Bang ya. Tulus. Niat kita itu bagaimana untuk membangun negeri itu. Iya kan? Betul, Bang. Tungkal, dapat roro, itu jadi jalan nasional. Betul. Kalau tidak, jalan provinsi, setengah mati kita gotong royong di jalan itu. Waktu dulu. Dia. Itu jadi jalan nasional. Tinggal roro itu. Roro itu tahannya hanya beberapa tahun lagi itu. Kalau itu ambles, putus hubungan ke Riau. Selesai. Saya udah bilang sama gubernur, supaya bikin lagi dermaga satu lagi. Ya enggak? Untuk antisipasi itu. Kalau itu ada masalah, dermaga ini bisa berfungsi. Betul. Dan kita sudah bisa mengarah ke, karena jalur ASEAN, bisa mengarah ke Johor. Ke Malaysia langsung. Ke Batam. Ini ke Johor. Tinggal dikit aja ke Johor. Berarti kita bisa jadi Berarti peluang pintu gerbang. Betul. Untuk jalur ASEAN itu tercapai. Betul. Nah, gubernur belum berpikir ke situ. Betul, Bang. Nah, kita mendesak itulah. Ya. Nah, itu cara-cara pemerintah bekerja lah, kalau betul sungguh-sungguh. Nah, untuk ini, Bang, ada nggak, Bang? Untuk Pak Presiden Prabowo, kira-kira apa, Bang, untuk membangun daerah kita, Bang, pesannya, Bang? Yang ini harus untuk membangun Jambi lah, Bang. Harus buktikan aja bahwa dia mampu meningkatkan produksi padi. Produksi padi, ya. Dengan tanpa irigasi triliunan segala macam dia mampu. Ya enggak? Kenyataan Muara Tajab Timur kan lumbung padi. Tanjung Jabung lumbung padi. Kerinci lumbung padi. Betul. Tinggal Muara Jambi kita tingkatkan, melalui Bambang kita tingkatkan produksi padinya. Kalau produksi padi meningkat, udah. Kesejahteraan akan. Tapi beras impor betul-betul ditutup di pelabuhan. Jangan lagi masuk. Jangan lolos. Ini enggak. Beras masuk dari kapal juga masuk. Apa kerja Dirjen Pelabuhan itu, Dirjen Bea Cukai itu? Betul. Kalau saya di Komisi Keuangan, saya suruh ganti itu Dirjen Bea Cukai itu. Ya enggak? Akhirnya ada barang-barang yang enggak jelas masuk. Barang bekas juga masuk. Betul. Ya enggak? Sritek sampai tutup dan sebagainya gara-gara barang bekas masuk. Betul. Itu apa? Kerja Dirjen Bea Cukai itu apa? Kerja Menteri Koordinator Perdagangan itu apa? Betul. Rapat di tingkat menteri aja nggak bisa. Rapatlah dengan Kapolri. Betul. Bagaimana cara menertibkan itu? Betul, Bang. Dirjen Bea Cukai juga dipanggil kalau rapat itu. Nah, itu tadi teman-teman luar biasa, Bang. Abang walaupun sudah berapa, Bang, umur Abang, Bang? 73. 73, teman-teman, umur Bang Usman, tapi semangatnya luar biasa. Ya dari dulunya begitu. Kayak usia 25 tahun, Bang. Nah, itu kan. Nih, dari dulunya begitu. ini motivasi untuk kita semua kan. Ya, anak muda. Saya minta anak muda.
anak muda untuk lebih semangat lagi Lebih lah dari semangat Abang, berjuang. gitu, Bang. Tolonglah. Nah, Siapa lagi menyelamatkan menyelamatkan negeri negeri ini kalau betul, bukan Bang. kita? Betul, Bang. Negeri kita ini terancam Iya. sekarang ini. Betul, Bang. Ada, Bang, pesan untuk anak muda, Bang, di Jambi, Bang. Ya, saya berharap kepada anak muda lebih berpikir ke depan. Jaga negeri ini. Iya kan? Betul. Jaga betul negeri ini. Optimis, Bang. Optimis terhadap negeri ini, bagaimana meningkatkan produksi padi dan sebagainya. Bantu. Kamu kan punya ahli-ahli pertanian dan sebagainya. Kembali ke daerah masing-masing. Kembalilah ke daerah, bangun negeri ini. Betul. Ya enggak, bersama pemerintah daerah, sarankan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah jangan duduk aja di kantor. Iya. Bekerja, tolonglah bekerja. Iya kan? Betul, Karena betul. saudara punya beban, dipilih oleh rakyat. Rakyat. Rakyat mengharapkan bantuan Anda. Iya kan? Betul, Bang. Kiprah Anda itu untuk membangun negeri ini. Jangan Anda diam-diam aja. Betul, betul. Tolonglah. Nah, itu tadi Harapan teman-teman. Terima kasih, Bang, udah hadir di IGTV nih, Bang, kan. Jadi saya apresiasi, Bang, semangat Abang walaupun dengan usia ini sangat luar biasa. Kita apresiasi. Kemudian IGTV akan selalu memberikan edukasi, nilai-nilai bagi masyarakat Jambi, bagi pemuda yang di luar sana, agar selalu optimis bahwa tidak menutup kemungkinan Jambi bisa lebih besar daripada provinsi yang lain. Nah, kemudian hadirnya IGTV akan selalu memberikan yang terbaik kepada pemirsa di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi berfaedah dan bermanfaat Bagi untuk daerah kita semua, bagi daerah Jambi, bagi pemerintahan Jambi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bang. Siap.